proses dari ibunya juga. Ibunya lagi keluar ada urusan kerjaan juga. Dia cuma tahu saja gambarnya saja. Sempat dia nggak bernyawa dalam beberapa detik kayak. Nama saya Suardi, sudah profesi Gojek itu sudah hampir kurang lebih 3 tahun ya, karena mulai masuk Gojek itu 2018 sampai sekarang 2018 sampai sekarang 3 tahun Gojek. Nah, saat ini untuk pendapatan sebagai ojol, khususnya saya Gojek rasakan sendiri semenjak pandemi itu pendapatannya berkurang, tidak seperti kayak dulu sebelum pandemi. Ya alhamdulillah, kalau sebelum pandemi itu didapatnya ya kurang lebih ya hampir 300-an lah dapat itu bersih store. Semenjak pandemi ini corona yang dalam kondisi yang menurun pendapatan, sehingga harus ekstra keras untuk mendapatkan penghasilan lebih. Itu pun pendapatannya kurang lebih ya 100 lah. Itu sudah ekstra keras itu untuk bisa dapatkan penghasilan seperti itu. Nah, saya ini mempunyai anak 3, alhamdulillah 1 sekolah, dan yang 2 ini dalam keadaan kondisi yang kurang begitu agak sedikit kelainan dibandingkan teman-teman yang lain lah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mereka ini, saya juga harus berjuang sebagai seorang ayah untuk memberikan semacam hari-hari seperti pampers atau susu. Itu setidaknya harus berjuang untuk demi anak-anak. Jadi perjuangan untuk sebagai orang tua itu ya mau dibilang kerja bakti lah istilahnya, non-stop untuk Gojek. Jadi harus setiap hari cari uang untuk anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya ini penyakit bisa cepat hilang lah, sehingga normal kembali. Itu harapan kita, kembali seperti dulu, sehingga kita sama-sama juga semua teman-teman yang lain, khususnya juga para ojol, bisa sejahtera lah. Tapi kalau untuk saat ini belum bisa sejahtera, dan kita berharap juga pemerintah setempat juga memberi bantuan kepada kita sehingga dapat meringankan sedikit beban kepada kita untuk pengeluaran hari-hari. Jadi kedepannya kita selalu berdoa supaya penyakit ini cepat berlalu, khususnya corona, sehingga kita lagi berusaha ini untuk mencari uang untuk anak-anak bisa lebih lah, ada yang bisa dikumpul sedikit demi sedikit. Nah, tapi kalau untuk saat-saat ini ya berjuang untuk bisa untuk memenuhi kebutuhan hari-hari aja dulu lah. Seperti begitu ya, beginilah kalau ojol khususnya Gojek, mau tidak mau ya itulah pilihan kita, harus dihadapi. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sebelum jadi driver sempat kerja apa?
Saya sebelum jadi driver itu sempat jadi sales juga. Sales salah satu perusahaan di bidang bumbu masak. Terus kenapa lebih memilih jadi driver dibanding yang sebelumnya? Karena pada saat itu saya lihat driver penghasilannya agak sedikit meningkat dibandingkan sebelum pendapatan saya waktu di perusahaan yang bergerak bidang distribusi bumbu masak. Kalau pada saat itu saya lihat driver teman-teman penghasilannya wah lumayan, ada 300 sampai 400 dan bahkan 500. Dan saya tergiur dengan hal yang gitu. Ya namanya kita sebagai manusia tentu rasa keinginan untuk dapat uang lebih itu lebih condong ke situ ya. Terpaksa saya resign dari perusahaan itu sehingga saya memilih sebagai ojol. Dan saya juga udah pernah rasakan juga uang pada saat itu sebelum pandemi penghasilan saya ya alhamdulillah terbilang cukup lumayan lah. Bisa membeli ini beli itu dari hasil ojol pada saat itu sebelum pandemi. Nah sekarang pandemi ini ya aduh mau kemana lagi, nggak bisa. Perusahaan saja udah banyak yang ada di rumah kan, nggak mungkin kita mau diterima lagi seperti gitu. Jalannya satu-satunya ya terima apa adanya, salah jalani, mau tidak mau jadi ojol gitu, ojek online. Oh iya. Untuk anak saya itu yang dalam kondisi yang kurang, mau bilang kayak lumpur lagi juga enggak sih, soalnya agak bisa goyang. Khususnya itu anak kedua saya ya, jadi itu waktu dilahirkan sama ibunya itu dalam kondisi tak bernyawa kayaknya, mungkin jadi tidak mati, sehingga kayak putus asa karena dia kan lahir dalam keadaan bagaimana ya, saya yang tahu posisi itu ibunya juga ya, ibunya lagi keluar ada urusan kerjaan juga, jadi cuma tahu satu gambarnya saja. Sempat dia nggak bernyawa dalam beberapa detik kayaknya, karena dia telan air ketuban. Ya yang gue tuh telan air ketuban, kira udah mati. Gak lama gitu ada seorang dokter mengatakan coba diusahakan dulu, dikeluarkan dulu air ketubannya. Setelah keluar ketubannya ya alhamdulillah Allah mungkin kasih memberi harapan buat anak saya laki-laki, entah hidup gitu. Tapi kondisinya berbeda dengan teman-teman yang lain juga. Ya fisiknya kurang begitu kuat. Berapa tahun itu sampai sekarang ya kita lihat sendiri tadi bagaimana keadaannya laki-laki. Cuma harapan kita sebagai orang tua harus menafkahi aja, udah berusaha sebaik mungkin buat anak-anak. Dan ada lagi yang untuk yang nomor 3 yang perempuan juga itu normal juga, sama seperti normal. Namanya yang anak ketiga itu Andira, lahirnya normal. Dia kena seperti gitu gara-gara step umur belum setahun udah kena step. Dia kena 2 kali step dia. Yang tahu persis itu istri saya juga, karena saya lepas lagi dari tempat pada saat itu ada kerjaan di luar. Jadi dia kena step pertama, dia mulai agak bebek lagi. Nah parahnya lagi waktu kena step lagi, itu jaraknya hampir ya kurang lebih setahun, berapa bulan dia kena step, sehingga stepnya itu
mungkin dari situ mempengaruhi sarafnya dan urat-uratnya, sehingga keadaannya seperti itu. Saya nggak tahu persis bagaimana itu, kenapa sampai bisa begitu, tapi memang penyakitnya gara-gara step sehingga terjadi penyakit seperti itu. Padahal normal juga, tapi mungkin ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan ini semua anak sebagai titipan. Saya pun juga orang tua harus bisa menafkahi apapun juga keadaannya seperti begitu. Jadi mau tidak mau juga saya harus berjuang untuk anak-anak saya sampai kapanpun, sampai saya pun juga akhir hayat tuh saya harus bisa mencari uang untuk punya anak walaupun kondisinya seperti ini.